Selamat bergabung kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 12 pada acara kita doa bersama menjelang ujian sekolah bagi para siswa yang terkasih. Nanti akan disampaikan beberapa penyampaian dari kepala sekolah, kemudian ada renungan dari Bapak Guru, nanti kita akan ikuti urutan-urutannya, dan terakhir diminta semuanya nanti open kamera untuk akan difoto bersama, screenshot, untuk menjadi dokumentasi dan tanda kenangan kita bersama. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muksin Wijaya, para orang tua wali siswa kelas 12, para rekan guru, para siswa kelas 12 yang terkasih, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur dapat berkumpul walaupun secara online. Selamat bertemu dalam acara doa bersama sebelum siswa kelas 12 yang dimulai besok hari akan mengikuti ujian sekolah untuk selanjutnya seminggu ke depan. Semoga doa bersama ini memberikan suatu dorongan, motivasi yang baik bagi para siswa. Untuk acara pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Harapan Kasih, Bapak Muksin Wijaya. Mari kita dengar sambutan Bapak Muksin Wijaya. Kami persilahkan, Pak. Baik, makasih Pak Prayogo untuk waktu yang disediakan. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu sejawat guru SMA Harapan Kasih, dan terutama adalah para siswa kelas 12 yang sangat Bapak banggakan. Selamat pagi, tetap sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini secara khusus kita berkumpul dalam kegiatan doa bersama yang dilakukan secara online. Nah, para siswa, hari ini adalah hari tenang bagi kalian, di mana kalian akan perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah tertulis utama atau penilaian sumatif akhir jenjang SMA. Dan agar tetap kalian menjaga kesehatan, agar ujian sekolah yang akan kalian hadapi nanti mulai esok hari itu dapat kalian lewati dengan baik dan tidak perlu mengikuti ujian susulan. Tunjukkan prestasi dan juga potensi kalian di akhir jenjang besok hari. Pagi ini, Bapak dan Ibu serta para siswa, kita akan berdoa bersama untuk kalian, khususnya para siswa yang akan mengikuti ujian sekolah itu mulai hari esok, yaitu tanggal 13 sampai dengan 24 Maret mendatang. Dan ujian sekolah yang akan kalian hadapi esok hari, itu adalah ujian tertulis terakhir bagi kalian. Sebagai syarat untuk dapat menuntaskan pendidikan di jenjang SMA, khususnya di SMA Harapan Kasih. Nah, oleh sebab itu, para siswa, saat inilah bagi kalian perlu untuk tetap berdoa, memohon hikmat dan penyertaan dari Tuhan, serta pertolongan dari Tuhan, terutama untuk keberhasilan kalian dan masa depan kalian. Dan jangan lupa, Bapak selalu berpesan, dalam setiap doa yang akan kalian naikkan, haruslah kalian juga mendoakan orang tua kalian yang sampai saat ini masih mendampingi dan mendukung kalian hingga kalian bisa bersekolah dengan baik. Dan tentu para guru kalian juga akan selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesan dalam meraih cita-cita kalian. Mungkin itu saja dari saya. Waktu saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Ciao. Terima kasih Pak Muksin atas kata sambutannya. Kesimpulan yang sangat bermanfaat bagi kita dan juga orang tua bahwa tadi sudah disampaikan
bagaimana perjalanan hidup para siswa ke jenjang terakhir untuk menempuh ujian pada esok hari. Sambil kita menyiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita renungkan sejenak, menghayati sambil menyanyikan lagu Lord, I give you my heart. Tuhan, kuserahkan hatiku padamu. Serahkanlah apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, sementara Tuhan akan menyelesaikannya. Mari kita hayati lagu berikut. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I
Marilah para siswa sekalian, sekarang kita mendengarkan Selamat pagi renungan dan Bapak Ibu Guru serta para yang akan siswa. disampaikan oleh Bapak Maman Suryaman. Kita dengan Pagi ini kita akan merenungkan ya bagaimana mempersiapkan diri dalam menjalani kedewasaan, bagaimana menjadi orang pandai tapi bijak. Ya. Bukan hanya pandai, orang pandai banyak sekali, ya, tetapi orang bijak sangat sedikit. Anak-anak banyak yang pandai. Kalau ditanya, kalau mau pandai harus seperti apa? Harus belajar. Tetapi hasilnya bagaimana? Banyak yang nilainya suka di bawah kakak. Karena tidak bijaksana. Oke Pak, itunya. Share. Jadi di dalam kehidupan ini, kita ini harus bijaksana. Jadi selain pandai harus bijaksana, ya. Jadi kebijaksanaan ini penting. Nah, Tuhan itu tidak akan menolong mereka yang tidak mempersiapkan diri. Ya, mereka yang tidak bekerja itu tidak akan ditolong. Jadi Tuhan itu akan menolong mereka yang bekerja. Jadi orait labora, ya, bekerja dan berdoa. Nah, jenis-jenis kekayaan yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya 4 ayat 32 adalah kekayaan moral. Jadi seorang siswa harus punya moral yang baik. Seorang manusia harus punya moral yang baik. Ya, dengan moral yang baik, maka dia bisa diakui di masyarakat. Ya, bisa bergaul dengan baik, bisa sukses. Ya, belajar pun kalau nyontek terus, sudah lulus, otaknya kosong. Ya, harus punya keyakinan. Oh, saya ini belajar pasti bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Ya, orang yang pandai di sekolah pun makan nasi, ya tidak ada yang makan batu ya. Kalau makan batu kita kalah gitu. Jadi semua itu dikasih IQ yang rata-rata ya. Di sini sudah rata di atas rata-rata. Jadi bagus semua IQ-nya. Tetapi kebijaksanaannya yang kurang. Ya, kemudian ada kekayaan rasa takut. Ya, takut untuk berbuat yang tidak baik maksudnya. Ya. Kemudian kekayaan rasa malu untuk berbuat yang tidak baik juga. Ya, seperti nyontek, plagiat ya. Nah, hal-hal seperti ini akan memicu kita untuk belajar sendiri. Ya, belajar sendiri. Jadi kita takut dengan perbuatan jahat, takut akan akibat perbuatan jahat, malu untuk berbuat jahat. Kemudian ada kekayaan kedermawanan. Apabila teman tidak bisa, kita bantu, berarti ilmu kita bertambah. Ya. Kemudian ada kekayaan pembelajaran. Nah, ini yang paling penting. Manusia hidup itu semasa dia masih hidup, pasti harus selalu belajar. Dalam Dhammapada 80, pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Kebijaksanaan ini penting. Bahwa jangan menganggap diri kita, ini pelajaran ini mah susah, saya nggak bisa. Jadi artinya air yang mengalir ya tetap saja mengalir. Ya, kayu yang bengkok nggak bisa diluruskan begitu.
Nah, jadi harus berusaha, ya, diri sendiri harus berusaha kuat, semangat, ya, tidak hanya mengandalkan doa, tapi mengandalkan usaha kita sendiri, ya, usaha kita sendiri yang bisa merealisasikan kedepannya kita akan menjadi apa, ya, harus bisa mengendalikan diri, jangan ketika ujian ulangan main HP, ya, itu belum dewasa namanya. Oke, next. Ya, harus punya pemikiran yang dewasa. Ya, jadi Sang Buddha mengatakan ada 3, ya, mengajarkan 3 kebijaksanaan. Ya, hilang Pak. Ya, Sang Buddha ada mengajarkan 3 kebijaksanaan yang menganjurkan untuk berbuat kebajikan 3 cara. Pertama, kebijaksanaan timbul melalui mendengar dan membaca. Ya, kebijaksanaan timbul melalui mendengar dan membaca. Kedua, kebijaksanaan timbul melalui berpikir. Ya, jadi kalau sudah membaca, mendengar, kita harus berpikir. Ya, bagaimana? Apakah ini betul apa yang saya pelajari? Gitu. Jadi logikanya harus jalan. Kemudian di dalam agama Buddha yang lainnya itu harus bermeditasi. Artinya harus punya ketenangan pikiran. Di dalam merenungkan atau belajar harus punya ketenangan batin. Ya. Oke. Nah, ketenangan batin ini sangat penting. Jadi kita bisa berpikir dengan jernih. Jernih sekali. Okay, next. Jadi untuk memperoleh kebijaksanaan tadi ada 3 ya, sudah saya itu kebanyakan hasil mendengar ya. Memiliki bahwa orang tersebut harus mendengar ajaran, nasihat maupun petuah dari orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana yang pertama siapa? Orang tua sendiri. Kemudian guru, ya, baru yang lainnya. Ya, dari orang bijaksana itu adalah orang yang memberi nasihat yang baik, itu orang yang bijaksana. Ya, pada saat ini orang sedikit mau mendengarkan dan membaca secara utuh. Ya, kadang-kadang orang tua juga suka dilawan. Ya, itu tidak boleh ya. Tadi Pak Muksin bilang apa? Harus mendoakan orang tua. Itu nomor 1 ya. Karena surga ada di telapak kaki ibu. Artinya apa? Harus berbakti kepada orang tua ya. Bukan kita seenaknya. Kalau tidak suka marah. Nah, harus bisa mengendalikan diri. Demikian juga dengan belajar. Ketika merasa susah tidak bisa, harus berusaha mencari solusinya kepada guru, kepada teman ya, atau les gitu kan. Jadi dengan mendengarkan akan banyak mendapatkan ilmu. Nah, sedangkan mereka yang lebih suka bicara tidak difilter dulu, itulah yang menyebabkan hal-hal negatif terjadi kepada kalian ya. Kadang-kadang kalian itu suka kalau main itu suka kasar ya, suka seenaknya ya, jangan ya. Hal-hal seperti itu di masyarakat harus dihindari. Ya, kalian sudah mau dewasa, sudah mau mahasiswa, harus punya perilaku yang baik. Jadi keluar ini nanti membawa nama sekolah, membawa nama keluarga, membawa nama diri sendiri. Okay, next. Ya, jadi diri sendiri itu penting ya, melatih diri sendiri itu sangat-sangat penting. Jadi berpikir secara logis dengan mempertimbangkan dan memikirkan setiap resiko yang timbul. Nah, sekarang mau ujian, tidak belajar, yang rugi diri sendiri. Ya. Juga dapat memupuk kebijaksanaan dalam diri seseorang dengan berpikir logis. Ya, maka akan bertindak dan berucap berhati-hati.
Ya, nah ini banyak orang dewasa pun bertindak dan berucap tidak berhati-hati, artinya kurang bijaksana. Makanya manusia itu selalu belajar sampai tua, sampai dia meninggal baru selesai. Ya. Oke, next. Kita harus menumbuhkan kebijaksanaan. Jangan hanya berkutat pada pengetahuan. Pengetahuan tidak sama dengan kebijaksanaan. Ya, meski memiliki pengetahuan dan kepandaian, pikiran masih dipenuhi oleh noda batin atau kekotoran. Ya, orang bisa masuk anggota DPR itu bijaksana, pandai. Tapi kalau korupsi tidak pandai, dia tidak memikirkan bagaimana rakyat nanti menderita. Ya. Nah, kita sebagai anak muda kedepannya harus punya moral yang baik supaya negara kita menjadi kuat. Ya, kita tidak akan memiliki pikiran buruk, ya, tapi memiliki kebijaksanaan yang tidak ternoda atau bersih, atau kalau di Kristen itu punya hati yang kudus, pikiran yang kudus. Oke, next. Nah, jadi sekian dulu dari Pamuman, Sabe Sata, Babantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih Pak Maman yang telah menyampaikan renungan untuk kita bersama, bukan hanya untuk siswa, juga mungkin untuk kita yang dewasa, untuk orang tua, wali siswa. Mari kita hayati sejenak renungan yang telah disampaikan Pak Maman dengan lagu Ku Takkan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana dari yang terfikirkan. Apapun yang dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah
coba semua yang ku bisa kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Baik para siswa, orang tua yang terkasih, kini tiba saatnya kita menderaskan doa-doa kita bersama. Kita berdoa memohon kepada Tuhan akan kelancaran ujian sekolah dan penyampaian syukur kepada Tuhan. Untuk itu sebagai perwakilan siswa silahkan menyampaikan doa-doa secara lisan. Kita dengarkan, kita hayati. Doa akan disampaikan oleh Harold, Cheryl, dan Gita. Dipersilahkan. Kepada guru-guru dan Bapak Ibu orang tua sekalian dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami kelas 12 IPA maupun IPS kian hendak menghadapi ujian sekolah yang akan datang. Kami datang kepadamu memohon kekuatan, ketenangan, dan hikmat dari-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk mengingat semua yang telah dipelajari. Bimbinglah pikiran kami agar dapat fokus dan mengerti setiap materi dengan jelas. Berikanlah ketenangan hati agar tidak diliputi kecemasan, tapi percaya bahwa Engkau selalu bersama kami dalam setiap langkah. Kami juga memohon agar Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan fisik, agar kita dapat menjalani ujian ini dengan baik. Tolonglah kami untuk mengatur waktu dengan bijak, sehingga kami dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam pembelajaran apapun yang akan diujikan. Tuhan, kami menyerahkan semua usaha kami ke dalam tangan-Mu. Apapun hasilnya, kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kami. Kami hanya ingin melakukan yang terbaik dan memuliakan nama-Mu selalu. Setiap usaha kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan membimbing selama melalui ujian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Silakan Cheryl, mic-nya dibuka dulu. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga kita semua diberkahi dengan kebijaksanaan yang jernih untuk memahami ilmu dan dengan hati terbuka dan penuh kesadaran. Kita dapat menuntut ilmu dengan usaha yang tekun tanpa terbebani oleh rasa putus asa dan kesulitan. Semoga kita selalu di jalan yang benar, dengan niat baik dan tindakan yang selaras dengan kebijaksanaan. Semoga kita dapat menghadapi segala tantangan dalam pendidikan ini dengan ketenangan batin dan keberanian. Semoga ilmu yang kita pelajari memberi manfaat baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Semoga kita diberikan ketenangan batin untuk setiap perjalanan pendidikan ini. Selalu berada dalam jalan yang benar
dengan niat yang tulus dan penuh kebijaksanaan. Semoga kita mencapai masa depan yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua makhluk. Arahang sama Sambuddho Bhagawang Buddhang Bhagawanta Miwa Dewi Swakato Bhagavato Damung Dhamma Namasami Supati Panu Bhagavato Sawakasa Sango Sanggang Namami Sabesata Bonku Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan Gita, mic-nya dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami menghadap kepadamu dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, karena segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Di setiap langkah kehidupan ini, kami merasakan betapa besar anugerah-Mu yang tak terhingga. Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui, kami bersyukur atas segala karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, terutama atas kesehatan, kesempatan, dan kecerdasan yang Engkau berikan, yang mungkin kami untuk menghadapi ujian ini dengan hati yang penuh harapan dan semangat. Ya Allah, dalam ujian ini, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan kemudahan, agar kami dapat menjalani ujian ini dengan penuh ketenangan dan keberanian. Kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, tiada daya dan upaya yang berarti, karena hanya dengan rahmat-Mu, kami bisa sampai pada titik ini, dapat belajar, berusaha, dan berdoa. Ya Allah, terima kasih atas setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami, atas orang tua yang selalu mendukung, guru yang senantiasa memberi ilmu, serta teman-teman yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan. Kami bersyukur atas setiap detik kehidupan yang Kau anugerahkan, dan kami memohon agar segala usaha dan doa kami diterima di sisi-Mu. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian ini. Semoga hasil yang kami peroleh menjadi berkah dan manfaat bagi diri kami, orang tua kami, dan umat. Kami juga memohon agar Engkau senantiasa membimbing kami dalam setiap langkah hidup, agar kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, tawakal, dan berbuat kebaikan. Ya Allah, terima kasih atas segala anugerah yang tak terhingga. Semoga dengan doa ini kami semakin dekat denganmu dan senantiasa berada dalam lindungan serta rahmat-Mu yang luas dan tak terbatas. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Demikianlah doa-doa yang disampaikan oleh siswa. Semoga itu juga mewakili siswa semua dalam berdoa kepada Tuhan. Untuk itu kita renungkan sejenak, kita sampaikan doa-doa yang belum sempat. Kita puji Tuhan dalam doa kita dengarkan lagu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih
menderu yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, juga para dan siswa-siswi. putra-putrinya. Kesempatan yang baik ini, mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Perwakilan orang tua akan berdoa. Silahkan kepada Ibu Linita, Ibunda dari April, serta Ibu Liana, Ibunda dari Kensiho untuk berdoa. Silahkan Ibu. Suara saya kedengeran, Pak? Ya, kedengaran Bu. Ya, oke. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, juga orang tua siswa, juga siswa-siswi kelas 12. Kita mulai berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin dalam agama Kristen. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas semua berkat serta karunia-Mu. Saat ini kami berdoa untuk siswa-siswi kelas 12 yang akan menghadapi ujian sekolah yang diberikan besok Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami memohonkan Roh Kudus-Mu hadir untuk menuntun dan memberikan kemudahan, kelancaran, dan ketepatan dalam menjawab soal-soal ujian sekolah. Biarlah Tuhan, anak-anak ini juga Tuhan diberikan kesehatan juga, dan juga Tuhan diberikan ingatan yang hanya daripada-Mu. Kami percaya Bapa, setiap jawaban-jawaban yang mereka berikan memiliki ketepatan Tuhan, dan juga setiap ujian-ujian juga dilancarkan Bapa. Kami berdoa juga untuk para guru, diberikan kesehatan, diberikan hikmat, dan juga Tuhan kesabaran Tuhan untuk menghadapi setiap anak-anak Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga percaya Tuhan, semoga pelajaran yang telah diberikan bagi anak-anak kami juga dapat dipahami dan diingat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikan serta kuduskan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Guru, dan orang tua siswa, serta para siswa-siswi kelas 12 IPA dan IPS, saya akan berdoa secara agama Buddha. Mari kita bersikap anjali.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai kebijaksanaan dan penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai kebijaksanaan dan penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai kebijaksanaan dan penerangan sempurna. Kami mendoakan semoga para siswa dan siswi kelas 12 IPA dan IPS dapat mengikuti ujian sekolah dengan baik dan lancar, sehingga memperoleh nilai yang baik. Semoga di kemudian hari Anda semua berhasil menjadi anak-anak yang pandai, sukses di bidangnya masing-masing, dapat berguna untuk menjalankan kehidupan yang mapan, dapat menjaga nama baik sekolah, guru, dan orang tua. Bawantu sabamanggalang rakantu sabadewata sababuddha nubawena sadasoti bawantu te. Bawantu sabamanggalang rakantu sabadewata sabadama nubawena sadasoti bawantu te. Bawantu sabamanggalang rakantu sabadewata sabasangha nubawena sadasoti bawantu te. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Masih dalam suasana berdoa, para guru, juga kepala sekolah juga ingin menyampaikan doa-doa kepada kita, agar kita dapat melakukan tugas-tugas kita dengan lancar. Kami persilahkan nanti Ibu Novi, Ibu Ika, dan Bapak Muksin Wijaya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami haturkan doa tulus kami untuk orang tua siswa-siswi yang hadir di sini. Engkau yang Maha Mengetahui, kami memohon agar Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan kebahagiaan kepada mereka yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan perhatian yang tak ternilai kepada anak-anak mereka. Ya Allah, berkahilah setiap langkah orang tua yang penuh cinta ini. Berikanlah mereka kesehatan, ketenangan hati, dan kemudahan dalam menjalani setiap hari. Semoga setiap pengorbanan yang mereka lakukan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka menjadi ladang pahala yang berlipat ganda di sisi-Mu. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberikan perlindungan dan kebahagiaan bagi orang tua siswa-siswi kami, serta memberikan mereka kekuatan untuk terus mendampingi dan memberikan semangat kepada anak-anak mereka dalam segala ujian dan tantangan hidup, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berharap. Kabulkanlah doa ini dengan rahmat dan kasih sayang-Mu yang tiada habisnya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin Allah ya rabbal alamin. Doa dari saya selesai. Baik Bapak Ibu, siapa memimpin dalam agama Kristen, mari kita siapkan hati dan kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersatu hati berdoa untuk Yayasan Harapan Kasih dan juga para guru-guru terlebih di SMA Harapan Kasih. Terima kasih karena Engkau masih terus memberkati dan juga memberikan yang terbaik bagi Yayasan Harapan Kasih sampai saat ini. Terima kasih untuk Bapak Ketua
anggota pengurus, serta staf dan juga donatur yang senantiasa masih dapat terus memberikan dukungan, pelayanan, dan juga perhatian yang terbaik kepada kami selaku tenaga pendidik, orang tua, serta siswa. Dengan kerendahan hati kami memohon agar Engkau memberkati mereka dengan perlindungan dan kebijaksanaan dalam mengemban tugas di Yayasan Harapan Kasih, dan juga semoga Yayasan Harapan Kasih tetap berdedikasi, tetap solid, semakin berkembang terus maju, serta memiliki komitmen dalam melayani, terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Harapan Kasih. Kami bersyukur juga untuk setiap guru yang masih dengan semangat yang baru dan juga setia menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik di SMA Harapan Kasih. Kami mohon hikmat, kesabaran, serta kebijaksanaan-Mu dalam membimbing anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami. Biarlah kami juga Engkau berikan pengertian dan juga rasa cinta kasih yang tulus terhadap anak-anak, sehingga kami dapat menjadi teladan yang positif dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi mereka di sekolah. Biarlah juga setiap tutur kata kami, tindakan, dan juga sikap dapat menginspirasi bagi anak-anak kami, sehingga mereka dapat menyelesaikan sekolah dengan baik di SMA Harapan Kasih, dan juga mereka dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak yang mampu dan tangguh dalam menghadapi tantangan selanjutnya. Juga anak-anak kiranya dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa dampak yang positif dimanapun mereka berada. Terlebih mereka juga memiliki rasa takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi keadaan dan kondisi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, di mana kami hidup, dan di mana kami belajar. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia, dan hindarkanlah bangsa kami dari segala bentuk usaha perpecahan. Jauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku, antar agama. Satukan hati kami semua Tuhan, untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Kami mendoakan juga untuk para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pimpinan-pimpinan di daerah. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Kau Tuhan. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian doa kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pak Muksin, Ibu Novi dan Ibu Ika atas doa-doanya dari Bapak dan Ibu Guru. Lengkaplah sudah acara kita pada pagi hari ini berdoa bersama. Semoga dengan kekuatan doa-doa kita, baik para siswa, orang tua maupun kepala sekolah dan Bapak Ibu Guru, mengiringi langkah-langkah para siswa dalam menghadapi ujian esok hari. Sebelum ditutup,
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, juga khususnya pada orang tua yang berkenan hadir pada hari ini, pagi ini. Dan selanjutnya sebelum ditutup ada beberapa pengumuman dari Ibu Fitri selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Kami persilakan Ibu Fitri. Baik, terima kasih Pak Prayogo untuk waktunya. Di pagi ini saya akan memberikan pengumuman. Mohon para siswa memperhatikan di jadwal yang sudah dibagikan. Itu tercantum bahwa besok itu kalian akan mengikuti ujian TIK di jam pertama dan bahasa Mandarin di jam kedua. Ada sedikit perubahan, itu di dalam pelaksanaan ujian TIK, durasinya 120 menit berubah menjadi 90 menit. Jadi akan dimulai pukul 7 pagi sampai pukul 8.30. Sehingga untuk bahasa Mandarin pun akan maju 30 menit dimulai pukul 8.50 sampai 10.20. Itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, dimohon kepada seluruh siswa untuk hadir tepat waktu dan sudah sarapan. Ya, bagi yang muslim berarti sudah sahur. Supaya bisa mengikuti ujian secara tepat waktu karena tidak akan ada penambahan waktu. Akan dimulai dan selesai di waktu yang sudah tertera. Dan yang ketiga, ke dalam ruang ujian, siswa hanya diperkenankan membawa alat tulis dan kartu peserta saja, serta menggunakan seragam sesuai jadwal. Bagi yang sakit, tetap tidak diperkenankan untuk menggunakan jaket selama ujian berlangsung. Alat komunikasi atau apapun itu ditinggal di luar ruang ujian. Sekian informasi pengumuman dari saya. Terima kasih Pak Prayogo, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Fitri atas pengumumannya. Baik para siswa, sebelum kita live, kita buka kamera terlebih dahulu. Semuanya ada 45 kamera, mudah-mudahan tidak lag ya. Kita akan difoto bersama. 1, 2, 3. Wah, lihat. Terima kasih Bapak Ibu atas segala kehadirannya pada pagi hari ini. Sampai berjumpa para siswa besok hari. Terima kasih.